Halo rekan semua, kembali lagi bersama kami di SPT Online Channel. Kali ini kami akan share tutorial tentang cara membuat SPT masa PPN di Gunggung. Jadi di sini untuk pelaporan SPT masa di Gunggung sedikit berbeda dengan SPT masa biasa. Nah, sebelum kita menginjak pada detail tutorialnya, pastikan rekan terlebih dahulu like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Oke, mari kita simak tutorialnya. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah dasar hukum terkait untuk pelaporan PPN di Gunggung. Jadi hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 29 PJ 2015 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN. Jadi itu dasar hukumnya. Untuk detail dasar hukumnya yaitu pada pasal 7 di mana PKP yang diperkenankan melaporkan faktur pajak dalam SPT masa PPN 1111 dengan cara di Gunggung adalah PKP pedagang eceran. Jadi di sini sudah ditegaskan bahwa yang boleh melaporkan faktur pajak secara di Gunggung adalah PKP pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Kemudian pada huruf B-nya, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP jasa kena pajak yang diatur secara khusus pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Jadi itu yang bisa melaporkan SPT masa PPN dengan cara di Gunggung. Kemudian pada ayat 5 ditegaskan bahwa PKP yang menyampaikan SPT masa PPN 1111 tetapi isinya tidak benar dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pastikan di sini rekan sudah memenuhi kriteria tersebut. Jadi pastikan rekan masuk dalam PKP pedagang eceran dan pastikan ketika mengisi SPT masa PPN diisi sesuai dengan data yang ada dan diisi dengan benar. Kemudian bagaimana cara pembuatan file CSV-nya? Jadi ini caranya. Yang pertama mungkin sebagai contoh, jadi kita sebelum membuat SPT masa PPN kita mempunyai data terlebih dahulu terkait rekap penjualan dalam 1 bulan. Berikut ini data rekap penjualan dalam 1 bulan oleh PKP eceran. Jadi misalkan seperti ini, dalam 1 bulan di bulan Agustus terdapat total penjualan sebesar Rp343.374.999. Jadi ini total penjualannya sebagaimana contoh. Nah, bagaimana cara membuat CSV-nya? Kita langsung saja masuk ke aplikasi e-faktur di text invoice. Kita klik, kemudian akan update database seperti ini. Kita pilih local database, kemudian klik connect. Kita masukkan login dengan user aplikasi e-faktur dan password aplikasi e-fakturnya. Kemudian klik login. Nah, berikutnya jadi seperti ini contohnya. Kemudian berikutnya kita langsung masuk ke SPT kemudian posting. Jadi menu SPT kemudian posting. Kita lakukan posting di bulan Agustus. Kita pilih Agustus tahun 2020. Pembetulan karena SPT normal maka kita isi 0. Kemudian cek jumlah dokumen. Di sini jumlah dokumen pajak keluaran, pajak masukannya 00 karena memang penjualan secara eceran. Kemudian kita lakukan posting. Kemudian ada notifikasi data SPT berhasil dibentuk. Silahkan klik OK. Nah, berikutnya kita pilih kembali menu SPT. Kemudian buka SPT. Kita buka terlebih dahulu SPT-nya. Nah, kita perbarui tampilan supaya hasil postingan masa Agustus muncul di sini. Jadi kita perbarui tampilan. Klik perbarui tampilan. Sehingga akan muncul seperti ini. Agustus sudah muncul. Kemudian pilih Agustusnya dengan mengklik masa Agustus, kemudian buka SPT untuk diubah sehingga nanti ada notifikasi SPT berhasil dibuka. Silakan klik OK. Kemudian berikutnya adalah silakan rekan masuk ke menu SPT kembali, kemudian formulir lampiran, kemudian pilih 1111 AB. Jadi formulir lampiran 1111 AB. Silakan klik lampiran tersebut. Nah, pada bagian 1 huruf B penyerahan dalam negeri, di sini penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang di Gunggung. Jadi angka 2 silahkan isi dengan hasil penjualan tadi.
dari hasil rekap penjualan tadi. Jadi diisi di kolom ini. Jadi contohnya seperti ini, kita isi sebesar Rp143.374.999. Otomatis di sini untuk PPN-nya akan terisi. Ketika sudah terisi seperti ini, kita langsung ke bagian 3. Nah, bagian 3 kita langsung save, simpan. Kita simpan, maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Silahkan klik OK. Kemudian berikutnya masuk kembali ke SPT, menu SPT, kemudian formulir induk. Jadi tadi lampirannya, kemudian kita berikutnya adalah formulir induk, kemudian pilih formulir induk 1111. Silahkan klik. Nah, berikutnya pada bagian 1, maka hasil inputan dari lampiran 1111 AB tadi, di mana faktur pajak di Google tadi kita input, akan muncul di huruf A angka 2, penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri. Jadi akan muncul di sini, sehingga ada otomatis PPN-nya sebesar Rp14.337.499. Itu PPN-nya. Kita masuk ke bagian 2. Jadi bagian 1 sudah, kita masuk ke bagian 2. Nah, di bagian 2 perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar akan muncul PPN yang harus kita setorkan di sini karena kita ada pajak keluaran, yaitu faktur pajak di Gunggung sebesar 14 juta, maka status SPT-nya di huruf D, PPN kurang atau lebih bayar. Di sini adalah kurang bayar sebesar Rp14.337.499. Nah, untuk menginput bukti setoran, jadi silahkan rekan melakukan pembayaran terlebih dahulu, penyetoran PPN. Kemudian setelah melakukan penyetoran, silahkan input bukti setoran di SSP, di kolom SSP dengan mengklik tombol SSP di sini. Silahkan klik tombol SSP, klik, kemudian akan muncul layar seperti ini, menu seperti ini, daftar SSP PPN kurang bayar. Kita klik tambah untuk merekam. Nah, di sini isiannya jadi keterangan SPT Agustus 2020. Kita isikan untuk kode jenis pajak, kodenya 411211. Kemudian kode jenis setoran 100. Kemudian tanggal setoran kita isi dengan sesuai tanggal setoran kita, setoran pajaknya. Kemudian untuk NTPN kita isikan sesuai NTPN yang ada dalam bukti setoran. Bagi rekan yang kesulitan untuk menginput NTPN ini, silahkan rekan bisa melakukan pengecekan NTPN secara mandiri di rumah konfirmasi, atau rekan bisa ikuti tutorial terkait cara pengecekan NTPN secara online. Rekan bisa mengikuti tutorial tersebut melalui link yang kita taruh di atas ini. Oke, kemudian silahkan input nilai setoran kita, kemudian silahkan klik simpan. Pastikan ketika melakukan proses ini terkoneksi dengan internet, maka akan muncul seperti ini. Jadi silahkan isi dengan kode captcha-nya, kita isi, kemudian password Enova-nya kita isikan di sini, password. Di kolom password kita isikan dengan password Enova, kemudian klik submit. Berikutnya akan muncul notifikasi, jika berhasil akan muncul notifikasi SSP berhasil disimpan. Apakah Anda ingin merekam SSP baru? Dalam hal ini, jika rekan akan menginput SSP lebih dari 1, silahkan klik ya atau klik no untuk melanjutkan kembali proses tersebut. Jadi contohnya kita hanya menginput sebesar 1 SSP. Karena sudah terinput, berhasil terinput, kita tutup saja. Kita akan kembali ke halaman induk bagian 2. Jadi di sini sudah berhasil menginput. Jadi di kolom tanggal ada tanggalnya, dan kolom NTPN ada NTPN-nya. Jika sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil menginput. Kemudian kita lanjutkan ke bagian 6. Bagian selanjutnya, jadi bagian selanjutnya di bagian 2H, karena tidak ada proses, kita lanjut saja di bagian 3, 4, 5, karena tidak ada juga, kita tidak mengisi, kita lanjut saja ke bagian 6. Jadi di bagian 6 seperti ini, kita centang opsi formulir 1111 AB, A1, A2, B1, B2, B3 sama SSP PPN 1 lembar. Ini kita centang, kemudian otomatis untuk tempat dan tanggal akan terisi, dan tanggalnya silahkan rekan isi sesuai dengan tanggal pelaporan. Kemudian silahkan rekan klik simpan.
maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan, silahkan klik OK. Oke, jika sudah seperti itu, kita buat file CSV-nya dengan mengklik menu SPT kembali, kemudian buka SPT kembali. Nah, kita pilih di sini masa Agustus seperti tadi. Kita klik menu, klik masa SPT masa Agustus, kemudian klik buat file SPT CSV. Jadi kita klik tersebut. Pastikan ketika membuat file CSV kita klik. Jadi SPT masa ini tersorot atau terblok seperti ini, kemudian baru klik buat file SPT atau CSV. Kita klik, maka akan muncul jendela seperti ini. Kita secara default akan menyimpan dalam folder dokumen. Kita save saja supaya lebih cepat dan mudah. Kita save, otomatis akan tersimpan dalam dokumen. Kemudian akan muncul notifikasi CSV SPT berhasil dibuat, silahkan klik OK. Nah, oke, itu kita sudah berhasil membuat file CSV. Kemudian cara pelaporannya jadi seperti ini. Kita langsung saja buka browser, kemudian kita masukkan alamat pajak.go.id, kemudian klik login seperti ini. Lakukan login dengan memasukkan 15 digit NPWP, password akun DJP Online, dan kode keamanan, kemudian klik login. Akan muncul notifikasi seperti ini, silahkan tutup saja pop-up-nya dengan klik tanda silang pada bagian kanan atas. Nah, berikutnya kita akan melaporkan, jadi kita klik menu lapor untuk melaporkan SPT masa PPN, kita klik lapor, kemudian kita pilih menu e-filing, kita klik menu e-filing. Nah, kemudian berikutnya kita klik buat SPT. Jadi untuk melaporkan kita klik buat SPT terlebih dahulu. Buat SPT, kemudian nah di sini ada menu untuk mengupload file CSV yang sudah kita siapkan tadi. Jadi di sini silahkan upload file CSV dengan klik pilih file, maka akan muncul jendela mencari file CSV yang akan kita upload. Jadi kita pilih, kita tadi menyimpan di dokumen, jadi kita pilih file CSV-nya, kemudian klik open. Nah, seperti ini. Untuk lampirannya, silahkan rekan scan bukti setoran dalam bentuk PDF dan rekan rename sesuai dengan nama file CSV-nya, sehingga rekan nanti bisa menguploadnya. Jadi untuk lampiran silahkan klik pilih file, kita kembali ke dokumen. Nah, di sini contohnya seperti ini. Jadi file PDF hasil scan bukti setoran, kita rename sesuai dengan nama persis file CSV-nya, cuma ekstensinya berbeda. Jadi di sini untuk lampirannya berupa file PDF, untuk yang SPT-nya berupa file CSV. Ini kita upload lampirannya dengan klik file PDF, kemudian klik open. Nah, berikutnya seperti ini. Berarti kita akan mengupload file CSV dan file PDF, kemudian start upload. Oke, jadi akan muncul notifikasi proses upload selesai. Selanjutnya adalah dapatkan kode verifikasi, silahkan klik ya. Akan muncul jendela seperti ini, jadi jendela halaman seperti ini. Silahkan ambil kode verifikasi dengan mengklik di sini. Klik di sini, kemudian akan muncul menu pop-up, pilih media pengiriman kode verifikasi, kita pilih melalui email saja, kita pilih opsi email, kemudian klik OK. Akan muncul notifikasi kembali bahwa token telah dikirim ke email Anda. Oke, kita klik ya. Kemudian kita cek ke email, jadi pastikan ada email dari e-filing berupa kode verifikasi seperti ini. Jadi kode verifikasi seperti ini, kita buka emailnya, contohnya kode verifikasi seperti ini, kita copy kode verifikasinya, kita copy. Jadi ini kode verifikasinya 73215B, kita copy. Kemudian kita pastekan ke kolom masukkan kode verifikasi di sini. Jadi kita pastekan di sini. Kemudian klik kirim SPT. Maka akan muncul notifikasi SPT Anda berhasil dikirim, kemudian bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Kita klik responnya dengan klik puas. Nah, hasil pelaporan yang sudah berhasil akan masuk ke dalam arsip SPT. Di menu arsip SPT, maka akan muncul SPT masa PPN masa 8 dengan status kurang bayar.
Jadi di sini untuk status kurang bayar bukan berarti rekan harus membayar kembali, atau ada beberapa pertanyaan bahwa kok SPT masa saya statusnya kurang bayar. Jadi rekan jangan bingung. Jadi di sini untuk SPT masa kurang bayar itu berarti bahwa rekan mempunyai transaksi dan sudah menyetorkan sebesar nilai PPN tersebut. Jadi seperti ini. Jadi kalau rekan mempunyai SPT masa dengan status kurang bayar, jangan bingung terlebih dahulu. Oke, jadi kalau sudah seperti ini kita sudah berhasil melaporkan SPT masa PPN di Gunggung. Jadi untuk tanda terimanya silahkan rekan cek email, tanda terimanya seperti ini, masa pajak Agustus kurang bayar sebesar ini. Oke, jadi itu cara lapor untuk SPT masa PPN, dan mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini. Jadi batas waktu pelaporan dan penyetoran SPT masa PPN adalah akhir bulan berikutnya. Jadi misalkan untuk masa Agustus paling lambat dilaporkan adalah akhir September. Jadi akhir bulan berikutnya. Kemudian pastikan Anda tidak terlambat menyetorkan dan melaporkan PPN untuk menghindari pengenaan sanksi. Oke, demikian tutorial tentang cara melaporkan SPT masa PPN di Gunggung. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel kami, channel SPT Online, untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Salam sukses selalu dan terima kasih.